kemarin Sorry sempat. sebentar, ini gue pengen mau lanjut meeting dulu. Iya, sedikit aja. Iya sedikit. Dua menit. Sedikit. Tadi udah bilang. Soal menikah. Iya, maksudnya menikah juga seperti itu. Ini banyak pembelajaran soal perselingkuhan apa segala macam. Aku juga sih menjaganya dari dirimu sendiri gimana sih mungkin Apa gue takut menjaga? menjaga hubungan rumah tangga gitu. Gue rasa semua orang pasti memberikan yang terbaik. Semua orang sih pasti dengan takaran masing-masing ya. Tinggal kita pilih takaran orangnya aja yang kita mau menjadi pendamping hidup. Kalau kalian sendiri jaganya gimana? Punya cara tersendiri nggak sih dalam rumah tangga? Iya, sering. Ya ini aja sih, dekat aja sama Tuhan. Jadi itu kalau mau apa-apa jadi takut ya seperti apa sih membentengi dirinya. Takut sama Tuhan aja. Menurut gue. Kalau apapun itu agamanya, yang penting kita yakin sama yang di atas. Kita tekun di situ dan gue yakin setiap agama bisa ngambil hikmahnya. Atau kita bisa ngambil hikmah dari setiap agama. Ada tips khusus nggak sih mungkin menjaga itu? Quality time mungkin. Itu aja. Agama. Nah, mungkin sedikit mempersiapkan sendiri seperti apa menjadi ayah. Oke, maaf ya, cuman ini mau fokusnya ke sini. Terima kasih, thank you. Mau kita suka nggak suka, tapi kalau di udah, tapi itu kalau episode ini nggak menarik, nggak mau nonton lagi episode berikutnya. Kalau sih itu biasanya episode pertama sini di kayak gue begitu ada di video baca skenario nya, wah ini gila banget sih. Gue aja baca nggak berasa soalnya ada satu episode gue ini Coba deh yang nanya. lanjutan sampai nanti episode Kalau diminta menggambarkan peran dalam 3 tahun kan siapa? Kira-kira apa tuh? integritas tinggi, robot, hati besar. Bukan, karena dia itu mengikuti arahan orang-orang lain. Nggak bisa pernah menyuarakan apa yang dia mau. Terakhir dari aku, ada perbedaan itu nggak sih acting di layar lebar dengan serial? Apalagi serial bisa dari handphone ya, layar Iya, lebar kecil. itu pertanyaan menarik sih. Gue rasa perbedaannya terutama itu di warna. Warna beda banget. Pengambilan shot-shotnya juga berbeda. Dan dari segi acting juga ritmenya mirip kayak film, tapi harus lebih sedikit. Kalau Mas Nur, apa yang bikin Mas Nur masih pengen terima tawaran buat di series OTT ini? WeTV udah pasti, WeTV selalu dengan senang hati, selalu mau dengan WeTV karena project mereka keren-keren semua, timnya luar biasa, seneng banget. Shout out untuk Diana, terima kasih juga udah mempercayakan. Dan gua rasa OTT adalah masa depan yang tak bisa dihindari. Makanya mereka ngerasa ada influx penonton yang besar sekali dan mereka harus bikin konten baru-baru terus kan. Kemana ya ternyata Indonesia sangat suka sekali dengan itu. Jadi gue juga senang karena di sini bukan kayak film yang satu bulan selesai atau satu kali tayang, tapi ini episode per episode, jadi kita untuk mengembangkan karakter juga gue pribadi senang banget, jadi jauh lebih maksimal gitu. Ada episode yang berkepanjangan di mana gue bisa mengembangkan karakter. Kalau boleh diulang mungkin apa yang menantang buat Mas Nur di karakter yang di sini? Yang menantang buat gue di karakter di WeTV Menikah Jadi yang kedua, gue sebagai Kenzo melihat bahwa gimana caranya bisa menginformasikan sesuatu hanya lewat mata dan paras-paras muka gitu, jadi kayak ekspresif tapi nggak boleh berlebihan juga. Dan di sini kan dia orang kaya banget, jadi Enak dong jadi orang kaya. ada enak nggak enaknya. Misalnya kalau orang kaya pada umumnya kan ya pasti kan syuting beda banget. Ini kan kita menceritakan orang kaya. Nah, kehidupan orang kaya beda banget. Kan ada panas-panasnya karena lampu ya pasti. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten juga sih menjaga itu supaya dari
episode 1 dan seterusnya kejaga banget, tapi seru. Mungkin satu scene yang paling berat di series ini selama syuting. Sini paling berat. Salah satu scene yang paling berat menurut gue adalah nggak ada nih semuanya karena Mbak Wesi mungkin ngasih arahannya seru banget kali ya, Mbak Wesi sebagai director, jadi nggak ada yang berat dan kita tuh pemain-pemainnya udah luar biasa banget, enak banget. Mungkin dari segi menantang mungkin ini kan adegan ranjang mungkin itu kan adegan, karena menantang gimana caranya kita bisa menceritakan sesuatu tanpa kejadian. Itu aja sih. Kenapa banyak retake-nya atau susah? Susah untuk membuat itu percaya, tapi mudah-mudahan dapat. Nah, gimana dengan lawan mainnya ketika Sama siapa? Sama Kak Arisa atau sama Sama enggak sama Aisyah. gimana tuh diskusinya sebelum retake itu? Enggak, ini bukannya kejadian atau enggak ya. Pasti nanti akan bakal terlihat di episode pertama. Kayaknya udah ada deh di episode pertama. Ini kan ada rasa khawatir karena panggilan istri gitu. Gimana bedanya sementara? Mas, sorry banget. Kita fokusnya ke menikahnya aja ya, kalau boleh. Lanjut lagi Ya, lanjut tadi. Tadi ya kan itu nanti dia tadi adegan. Yang adegan itu gue rasa nanti kalian bisa melihat sendiri gimana menceritakan adegan ranjang tanpa kejadian. Itu lucu. Retake-nya berkali-kali. Ada berkali-kali, tapi lucu. Akhirnya jadinya lucu. Oh, Gitu. lucu tuh lucu kocak atau kenapa? Nggak tahu, mungkin orang melihatnya kayak lucu kocak. Ada yang mungkin melihatnya kayak ini kok jadi begini ya gitu. Itu seharian tuh belum syuting. Enggak. Harian habis tuh waktu kita buat syuting. Enggak. Ini paling cuma berapa jam? 4-5 jam. Tapi Kenzo ini emang minim dialog kah atau gimana dia? Pertanyaan bagus sih. Dia nggak banyak di awal-awal, nggak terlalu banyak, cuma di akhir dia udah mulai banyak karena Kenzo ini bukan tipe orang yang ekspresif menceritakan, tapi ekspresif ke muka. Jadi dia lebih ke kayak gimana ya, mungkin mukanya aja kali. Ada orang nganggap itu sebel karena Kenzo ini sangat tertutup banget ya. Dia ke luarnya itu orang tuh nggak ada yang boleh deket aja, tapi bagi orang paling deket dia tuh merangkul banget. Itu Kenzo Kayak kamu banget. Iya, bener lagi. Iya, sorry banget ya, sebentar ya.